Baik adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih berkaitan dengan listrik statis fisika SMA kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang potensial listrik. Perhatikan gambar 3 buah muatan yang berada di sekitar titik P di bawah ini. Jika K 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1 10 pangkat min 12 Coulomb, Q2 2 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, dan Q3 min 10 pangkat min 12 Coulomb. Tentukan besar potensial listrik pada titik P. Ya, jadi di sini ada 3 muatan ya, Q1, Q2, Q3, positif, positif, negatif. Nah, kita disuruh menghitung berapakah potensial listrik di titik P. Nah, di sini ya titik P ya. Potensial listrik itu simbolnya V. Nah, kita punya rumus V sama dengan K, Q dibagi dengan R. Mirip ya rumusnya dengan mencari medan listrik. Kalau medan listrik itu simbolnya E. Nah, E sama dengan K Q per R kuadrat. Kalau potensial listrik simbolnya V, rumusnya K Q per R. Nah, kalau potensial listrik ini adalah besaran skalar. Jadi kalau besaran skalar, dia tidak memiliki arah, berbeda dengan medan listrik. Nah, kalau pada besaran skalar, tanda muatan di sini ya, ini harus kita masukkan dalam perhitungan. Jadi nanti jika ditanyakan VP ya, berarti V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, kita akan gunakan persamaan ini untuk menghitung V1, V2, dan V3. Tandanya harus dimasukkan. Jadi kalau negatif ya negatif, kalau positif ya positif. Berarti V1 sama dengan K Q1 dibagi R1. Kemudian ditambah K Q2 dibagi R2. Ditambah K Q3 per R3. Yang sama bisa kita keluarkan ya. Ini yang sama berarti K-nya saja ini ya kayaknya ya. Q1 kemudian Q2 dan Q3 ini beda. Nah, ini berarti ya K dalam kurung Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Oke, sekarang kita masukkan angkanya ya. Berarti VP sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kita kalikan dengan Q1. Q1-nya 10 pangkat min 12 ya, 10 pangkat min 12 Coulomb dibagi dengan R1. R1-nya 5 cm, berarti ini 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditambah Q2. Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 12. Nah, seperti ini ya, dibagi dengan R2. R2-nya 3 cm, ini berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditambah Q3. Q3-nya min 10 pangkat min 12 Coulomb. Nah, ini berarti tandanya kita ganti dengan tanda negatif ya Dek ya. Nah, ini berarti min 10 pangkat min 12 dibagi dengan R3. Nah, R3-nya ini 5 cm, berarti ini 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, coba Adik lihat ya. Ini 10 pangkat min 12 per 5 kali 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 12 per 5 kali 10 pangkat min 2. Satunya positif, satunya negatif. Nah, ini berarti bisa kita coret ya. Nah, ini bisa kita coret karena 0. Nah, sehingga kita dapatkan 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 per 3 kali 10 pangkat min 10 ya. Jadi 10 pangkat min 12 per 10 pangkat min 2 itu kan dapatnya 10 pangkat min 10. Sehingga nanti VP itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 per 3 kali 10 pangkat min 10. Jelas ya sampai sini ya. Oke, 9 dengan 3 ini kita sederhanakan, kita coret, ketemunya 3. Nah, 3 kali 2 sama dengan 6 ya. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 10, hasilnya 10 pangkat min 1. Nah, ini berarti 6 kali 10 pangkat min 1 volt atau 0,6 volt. Jadi jawabannya besar potensial listrik di titik P atau VP sama dengan 0,6 volt. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi intinya adalah kalau pada potensial listrik, tanda dari muatan positif negatifnya harus dimasukkan dalam perhitungan ya. Karena kalau pada medan listrik kita tahu medan listrik itu besaran vektor. Tanda pada muatan itu hanya untuk menunjukkan arah dari medan listriknya, memancar atau masuk ya. Di video sebelumnya telah kita bahas. Akan tapi ketika kita bicara potensial listrik karena besaran skalar, ya berarti tandanya harus kita masukkan dalam perhitungan.
Baik, demikian tadi pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk like dan share. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.